bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat dalam belajarnya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang laju reaksi, terutama perhitungan untuk menentukan berapa laju reaksi kalau ada kenaikan suhu, kemudian berapa order reaksinya. Oke, semoga ini membantu kalian. Kita ikutin penjelasan dari Ibu. Perhatikan contoh soal yang pertama, ini hubungannya antara suhu dengan laju reaksi. Nah, soalnya perhatikan, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksinya berubah menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya itu selama 8 menit, maka hitunglah laju reaksi kalau suhunya 50 derajat Celcius. Nah, di sini persamaan yang dipakai adalah nih V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 dibagi delta T. Nah, sekarang dari soal ini kita tentukan variabel-variabelnya. Nah, di sini ada kenaikan suhu 10 derajat. Maka nilai delta T-nya itu sebesar 10 derajat Celcius. Nah, ini maka laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Maka angka 2 ini sebagai N. Pengalinya jadi 2 kali. Nah, kemudian ini suhu awal. Suhu awal itu T1 20 derajat Celcius. Kemudian T2-nya itu suhu airnya 50 derajat Celcius. Kemudian T1-nya itu waktunya itu 8 menit. Maka karena masih dalam waktu, kamu harus mencari V1. V1-nya itu T sama dengan 8 per menit. Oke. Selanjutnya dari nilai-nilai yang ada ini kita masukkan ke persamaan. Maka V2-nya sama dengan V1. V1 itu 1/8 kali N-nya itu 2, pangkatkan T2-nya itu 50, dikurangi 20, dibagi 10. Maka kita dapatkan 1/8 kali 2, ini 30 per 10. Ini bisa kita coret. Jadi kita dapatkan 1/8 2 pangkat 3. Maka yang pangkatnya kita kerjakan dulu. Ini 2 pangkat 3 8. Maka dapatnya 1 menit. Artinya kalau suhu dinaikkan, jadi pada suhu 50 derajat Celcius, maka waktunya yang dibutuhkan lajunya hanya sebesar 1 menit. Jadi lebih cepat. Suhu dinaikkan, maka laju reaksinya semakin besar. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu mencari order reaksi berdasarkan data percobaan. Nah, perhatikan soalnya pada reaksi 2NO ditambah dengan 2H2 menghasilkan N2 ditambah dengan 2H2O. Ini semuanya bentuknya gas, fasenya fase gas semuanya. Maka diperoleh data sebagai berikut. Nih datanya yang ada di tabel ini data. Yang dicari adalah order reaksi. Nah, masih ingat persamaan umum laju reaksi? Kalau reaksinya seperti ini, maka bisa kita tuliskan persamaan umumnya V sama dengan K kali konsentrasi NO dipangkatkan S kali konsentrasi H2 dipangkatkan Y. Nah,
X dengan Y inilah yang dinamakan dengan order reaksi. Maka yang pertama kita mencari berapa nilai X. Nah, X ini adalah order reaksi terhadap order reaksi terhadap NO. Maka caranya cari data yang H2-nya sama. Maka kita lihat data yang H2-nya sama ternyata data yang ini dengan ini berarti data ketiga dengan keempat. Bisa kita tuliskan, maka kita bandingkan V3 dibanding V4 sama dengan, karena H2-nya sama maka kita nggak usah tulis lagi, langsung K kali konsentrasi NO pangkatkan X untuk data yang ketiga dibagi dengan K kali konsentrasi NO pangkatkan X untuk data yang keempat. Nah, sekarang K ini kan sama, kita coret nih sama. Kita masukkan V3-nya berapa di sini? Oh, V3-nya ini nilainya 1,0. Kita masukkan 1,0 per V4-nya 4,0 sama dengan NO pada data ketiga berapa? Nih 0,2 dibagi dengan 0,4 dipangkatkan X. Bisa ditulis gini aja supaya mudah. Maka ini dapatnya 1/4 sama dengan 2/4 kan setengah ya. Karena ini maka setengah pangkat X. Maka X-nya ketemu 2. Oke, X sudah ketemu. Sekarang kita mencari berapa Y-nya. Y itu order reaksi terhadap H2. Maka kita cari data yang NO-nya sama. Kita lihat datanya yang NO-nya sama, data berapa? Oh, ini data 1 dengan data 2. Maka kita bandingkan. V1 per V2 sama dengan, karena NO-nya sama nggak usah ditulis NO-nya. Langsung saja ini supaya lebih cepat. Ini pangkat Y, kemudian K kali H2 pangkat Y. Maka ini bisa kita coret, angkanya kita masukkan. Ini data yang pertama 0,1 per salah ibunya ya. Ini 3,2 per 9,6 sama dengan 0,1 per 0,3 pangkatkan Y. Ini 3/2 per 9,6 kan sepertiga ya. Sama dengan ini juga sepertiga. Pangkatkan Y, maka Y-nya ketemu 1. Nah, yang dicari adalah order reaksi untuk reaksi, berarti order total. Order totalnya berarti sama dengan X ditambah Y, maka 2 ditambah 1 ketemu 3. Nih, jawabannya ada di sini nih. Oke? Oke, sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu hampir sama dengan contoh nomor 2. Cuman di sini yang ditanya jika konsentrasinya sudah disiapkan, sudah ada. Nih, perhatikan nih. Ada reaksi 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr. Nih datanya seperti ini, yang ada di tabel ini datanya. Nah, maka berapa laju reaksi jika konsentrasi NO-nya itu 0,01 molar, konsentrasi Br2-nya 0,03 molar. Langkah yang pertama sama seperti tadi, kita tulis, kita mencari order reaksi dari masing-masing NO dengan Br2 nih, Br2. Kita mencari berapa nilai X dengan Y. Kita coba X ya. X itu berarti
order reaksi terhadap NO, maka BR2-nya yang harus sama. Maka kita pakai data ini 2 dengan 3, berarti V2 per V3 sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X untuk data yang kedua dibagi K kali konsentrasi NO pangkat X, ini data kedua, ini data ketiga. Oke, kita masukkan V3-nya itu 12, V2-nya 12, V3-nya itu 24 sama dengan K-nya bisa kita coret. NO-nya ini nih 0,1 per 0,2 pangkatkan X, maka ini setengah, ini juga setengah pangkat X, maka nilai X-nya ketemu 1. Oke, sekarang kita mencari berapa nilai Y-nya. Nah, caranya sama, yaitu order reaksi terhadap BR2, maka cari data yang NO-nya sama, maka kita pakai data pertama dengan data kedua, maka V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi BR2 pangkatkan Y per K kali konsentrasi BR2 pangkatkan Y. Ini data yang pertama, ini data yang kedua. Ini ada yang sama, kita coret. V1-nya kita masukkan 6 per 12, karena V2-nya 12. Karena ini, maka ini 0,05 per 0,10 pangkatkan Y. 6 per 12 itu setengah. Ini 0,05 per 0,1 itu juga setengah. Maka pangkat Y. Maka kita dapatkan Y juga nilainya 1. Setelah itu kita masukkan ke persamaannya. V sama dengan K kali konsentrasi NO X pangkat X kemudian BR2 pangkat Y. Maka V-nya persamaannya K NO, ini X-nya 1, ini BR2 pangkat juga 1. Kalau sudah, ini konsentrasi NO-nya kita masukkan. Jadi K kali konsentrasi NO-nya 0,01 kali, karena pangkat 1 nggak usah ditulis, kemudian 0,03 pangkat 1 juga tidak usah kita tulis, maka K ini seperti ini agak susah, kita bentuk-bentuk pangkat 1 kali 10 pangkat min 2 kali 3 kali 10 pangkat min 2, jadi ketemu 1 kali 3 3, 10 pangkat min 4 dikalikan dengan K. Nah, kebetulan K-nya belum ada di datanya. Nanti jika sudah ada, kita tinggal masukkan nilainya K. Jadi ini tinggal memasukkan berapa nilai K. Oke, begitu. Oke, demikian anak-anakku sekalian. Bagaimana cara menghitung order reaksi, bagaimana cara menghitung laju reaksi jika ada perubahan suhu. Nah, mudah-mudahan ini sangat membantu kalian untuk belajar mandiri di rumah. Selain kalian bisa membaca buku, bisa atau membuka media-media dari online dan yang lain. Oke, Ibu akhiri, tetap semangat belajar. Jangan terlalu santai. Kalian adalah nanti penerus-penerus untuk generasi yang akan datang. Oke, semangat. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.